Selamat siang teman-teman para penonton untuk acara hari ini. Kali ini kita kedatangan tamu di acara event yang megah ini di Smart City to Smart Nation Podcast dari Aptiknas. Kali ini kita kedatangan tamu jauh. Nah, boleh sebelumnya kita perkenalan dulu nih dengan Bapak, mohon maaf. Diperkenalkan Pak, dari mana, terus berkegiatan di kantor apa, boleh Pak, silakan. Oke, selamat siang. Saya nama Junaidi, Pak. Saya dari Sumatera, Kepala Dinas Kominfo Kota Payakumbuh, Pak, Sumatera Barat. Wah, jauh banget. Nah, jauh-jauh nih Pak dari Sumatera Barat. Nah, Bapak waktu datang ke sini tuh hari ini langsung atau sebelumnya sudah datang? Saya kemarin nyampe di Jakarta itu kemarin sore, Pak. Udah malam ya, udah mau maghrib. Jadi nyampenya memang sengaja menghadiri kegiatan ini, Pak. Artinya kita dari daerah karena berkaitan dengan smart city. Bagaimana mewujudkan sebuah kota yang smart. Nah, kita sengaja nih berkunjung ke Aptiknas, Asosiasi Pengusaha TIK Nasional Indonesia. Nah, jadi melalui TIK ini artinya dengan teknologi, Betul. teknologi yang setiap saat berubah. Bagaimana mewujudkan sebuah kota, percepatan kota, suatu kota itu menuju smart. Artinya mewujudkan smart city di kota kita. Tentu ini secara bertahap, infrastrukturnya tentu mesti kita lengkapi, Pak. Betul. Jadi kami juga melihat ada beberapa teknologi di sini ya yang bisa nanti ya kita bisa build teknologi ini untuk di kota kita, Pak. Demikian, Pak. Oke. Nah, Pak Junaidi kan tadi sempat sudah berkeliling nih Pak ya di Iya. semua halnya. Nah, apa teknologi Pak yang rencananya yang dalam waktu dekat bisa Bapak paling nggak implementasikan, walaupun mungkin sepele ya, kayak mungkin hanya pengadaan apa mungkin wifi bisa dimonitor atau apa. Mungkin teknologi apa dari Smart City yang bisa Bapak coba nanti di Diskominfo di Payakumbuh untuk dilakukan dalam waktu dekat ini Pak? Ya sebenarnya kita punya keinginan banyak sih, Pak. Artinya kota kita kota kecil ya yang baru menuju kota menengah lah. Kita sebenarnya mau mewujudkan comment center, Pak. Comment center. Jadi pusat kendali IT-nya di situ. Artinya berkaitan dengan CCTV kota. Terus juga kita akan mewujudkan dashboard eksekutif dengan adanya comment center ini. Tentu pimpinan daerah bisa secara langsung memonitor kotanya, Pak. Nah, ini keinginan kita, Pak. Nah, tapi belum sampai saat sekarang saya masih tetap minta anggaran ke pimpinan bagaimana waktu cepat mewujudkan comment center ini di kota kita, karena ini saya anggap sangat penting, Pak. Artinya jadi di situ ada beberapa OPD yang bisa mewakili kita. Contohnya panggilan darurat 112, apa aja terkait rumah sakit, kebakaran, bencana alam, terus juga CCTV di setiap sudut kota bisa juga dimanfaatkan untuk pemantauan lalu lintas, juga bisa tilang elektronik, macam-macam, Pak, yang bisa kita wujudkan sekali dengan itu. Demikian, Pak. Nah, posisi yang saat ini memang keinginan yang cukup banyak sekali dari dari Diskominfo ya, terutama di Kota Payakumbuh. Nah, kalau di tempat Bapak, ketika Bapak tadi sudah banyak berkeliling ya, pastinya ada sisi yang paling tidak yang sudah saat ini ada di Payakumbuh bisa Bapak kembangkan kembali. Iya. Nah, mungkin dari kita harapkan sih ketika Bapak berkunjung pasti setidaknya sudah membawa oleh-oleh nih. Iya. Jadi kita berkunjung di sini kita melihat beberapa kemajuan teknologi. Artinya teknologi bisa kita lihat di pameran ini, Pak ya. Jadi banyak stand yang memang bisa kita kunjungi. Tapi yang berkaitan dengan kedinasan saya, tentu saya lebih memilih mengunjungi yang berkaitan dengan teknologi IT nih, Pak. Teknologi karena support IT. IT, ya. Karena memang di Dinas Kominfo
ini perlu support sebenarnya. Artinya perlu teknologi-teknologi ke depannya untuk mewujudkan smart city ini. Oke. Nah, kalau dari pandangan kita, dari pandangan kami gini, mungkin Bapak boleh memberikan sedikit promo tentang Payakumbuh terkait IT-nya nih Pak. Boleh nih, boleh dibantu supaya ketika nanti ada investor ataupun para vendor yang ingin bermain teknologi di Payakumbuh ini semakin tertarik. Boleh ada semacam apa nih triknya apa gitu, boleh Jadi, Pak? Kita Payakumbuh ini ini kota persinggahan Pak. Antara Riau menuju Sumatera Barat kita kota persinggahan. Artinya secara ekonomi ini sangat menguntungkan di kota kita. Nah, kita di kota Payakumbuh ini bagaimana menjaring orang dari Riau ini, kita terkenal dengan kota kuliner Pak. Kota kita 24 jam hidup Pak. Kita sudah membranding sebuah kota namanya City of Rendang. Kita punya jurusan di Fakultas UNP itu ada jurusan rendang namanya Pak. Terus kita juga punya kampung rendang dan kita juga sudah kirim keluar Pak. Artinya kita sudah ekspor keluar sampai ke Jerman, rendang di situ. Nah, kami juga di Kominfo juga mempunyai sebuah aplikasi gabungan namanya MyKopai Pak. Di situ produk-produk UMKM, karena kita memang pertanian kita persentasenya tuh amat sedikit Pak. Jadi kita hidup dari perdagangan dan jasa. Nah, kita harapkan pertumbuhan ekonomi kita juga cukup baik. Kita salah satu kota yang dikunjungi di kota Payakumbuh karena pariwisata dan juga kulinernya, dan juga ya alhamdulillah tamu-tamu kita dari Riau mereka adalah penghasil duit Pak, karena itu kota minyak Pak. Nah, mereka setiap Jumat sore itu sudah berada di Payakumbuh dan mereka menginap di Harau, nama lokasinya tempat objek wisata dan berkulinernya itu di kota Payakumbuh Pak. Nah, inilah yang ke depan menurut kami bagaimana membranding sebuah kota, artinya dia punya ikon tersendiri berkaitan dengan kota itu yang bisa dikunjungi orang dan dikenal orang luar terhadap kota kita Pak. Terima kasih informasi valid dan komplit dari Pak Junaidi ini dari Kominfo Payakumbuh di Sumatera Barat. Nah, terima kasih ini. Jadi pemerintah dan teman-teman yang ingin mengembangkan Payakumbuh melalui teknologi IT maupun teknologi Smart City. Nah, tadi sudah sedikit banyak mendapatkan tips dan triknya. Nah, karena Payakumbuh ini adalah kota persinggahan dan perlu di-highlight di sini adalah City of Rendang. Ya. Jadi ini adalah. Nah, kita juga punya ikon lah Pak. Kelok 9 itu jembatan yang terbaik se-Asia Tenggara. Juga nanti setelah tol Dumai ke Padang, sekarang sudah di segmen Bangkinang Pangkalan, sebentar lagi ke Payakumbuh. Ini satu-satunya di Indonesia Pak, view-nya tol terbaik se-Indonesia Pak. Karena kita melalui beberapa terowongan, beberapa bukit. Secara kepariwisataan ini menarik orang untuk datang ke kota Payakumbuh. Nah, ini kan harapan kita. Karena apa? Dengan kondisi kota persinggahan ini kita harapkan masyarakat bisa berkunjung melewati itu dan bisa secara ekonomi menguntungkan kota kita Pak. Mantap. Terus juga ke depan kita kan terkenal nih Pak, mau di Jakarta mau di mana kabel yang semberautan. Sekarang kita sudah usulkan kabel dating Pak di bawah. Oh, lewat bawah tanah. Artinya untuk kenyamanan sebuah kunjungan, trotoar kita bikin senyaman mungkin, kabel tidak ada lagi bersemerutan. Kita harapkan ini bisa dating di kota Payakumbuh. Terus juga dari dating ini para vendor bisa gabung di situ dan ini saya rasa menjadi sebuah income bagi pemerintah daerah. Mantap sekali. Demikian Pak. Nah, terakhir sebelum kita tutup acara ini, saya ingin mendengarkan nih kesan dan pesan dan harapan ke depannya nih Pak. Kan Pak Junaidi sudah mengikuti berkeliling lah, mungkin nanti ada berkeliling lagi nih pastinya. Nah, kesan dan pesan dan harapannya nih Pak untuk acara kali ini Pak. Kita sangat berharap ya teknologi ini muncul Pak.
Terus juga kita di daerah tolong juga deh diundang. Artinya kita diundang mengikuti acara ini. Tujuannya apa? Tidak semua informasi di daerah itu sampai ke kita, Pak. Nah, jadi dengan adanya pameran ini kita bisa melihat teknologi-teknologi yang maju. Contohnya tadi saya lihat ini daur ulang air laut, Pak. Payakumbuh ini Sumatera Barat pada umumnya kita salah satu kota yang cukup rawan dengan bencana. Nah, ketika bencana terjadi, waktu gempa besar terjadi di Padang, kita malah untuk mendaur ulang air laut ini malah kita dapat supportnya dari negara luar. Tadi saya lihat sebuah teknologi yang dipakai, ada teknologi daur ulang air laut. Ini sangat luar biasa, Pak. Sebentar lagi dengan jumlah penduduk kita yang kadang-kadang di satu daerah itu memang meningkat, kita butuh support air bersih, Pak. Karena apa? Salah satu indikator ini pelayanan dasar ke masyarakat, ini salah satunya adalah support air bersih kepada masyarakat. Nah, dengan teknologi ini, walaupun kondisinya ada air payau, air asin, ini bisa netralkan menjadi air tawar, air yang berkualitas. Ya. Ini salah satu contoh yang juga tadi saya kunjungi, saya tertarik dengan persoalan ini. Walaupun bukan di bidangnya saya, Pak, tapi ini menjadi sebuah daya tarik bagi saya. Demikian, Pak. Oke, nah itu adalah kesan dan pesan dari Pak Junaidi dari Diskominfo Payakumbuh Sumatera Barat. Nah, terima kasih Pak sudah boleh berkenan main di podcast kami. Nah, teman-teman, kita akan nantikan siapa narasumber berikutnya di acara Smart City to Smart Nation di acara Smart City Indofest. Terima kasih, selamat siang.